Saya tidak melakukan hal sekeji itu, walaupun dulu saya termasuk anak yang mungkin bisa dikatakan anak yang nakal. Tapi senakal-nakalnya saya, seminum-minumnya saya tidak pernah melakukan hal sekeji itu. Saya tidak berani. Saya tahu hukum, walaupun saya nakal, tapi saya tahu hukum. Itu pengakuan kamu kan, tapi saya juga belum percaya sepenuhnya, maka saya akan buktikan ya atas kuasanya Allah. Pengakuanmu itu memang, kalau pengakuanmu benar, kamu akan selamat, nggak akan tersakiti. Tapi jikalau pengakuanmu itu salah, kamu membohongi saya, maksudnya kamu akan merasakan sangat pedih, sakitnya luar biasa. Boleh saya buktikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dan berjumpa lagi di konten Insan Praja. Mudah-mudahan sahabatku semuanya sampai saat ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan semuanya yang sakit-sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Amin. Di sini kita hadir kembali dan masih di tampilan yang sama. Saya ditemani oleh beliau, ada Abah Navigator di samping saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Iya. Tinggal rasa syukur kita itu sebenarnya. Dan di sini kita akan mengungkap tentang request dari para subscriber untuk mengklarifikasi tentang Egy Rian Prayoga yang itu loh, yang apa, fotonya viral, Yang punya yang tindik punya tindik di telinga, yang dulu katanya dia adalah DPO. Saya cari fotonya dulu, saudara. Egy Rian Prayoga. Dan ada yang mengatakan sosok Egy ini sangat mirip dengan mantan Bupati Cirebon. Ada yang menduga Egy ini adalah anaknya. Tapi ini kan bisa viral karena netizen banyak memposting fotonya, dan diduga ini adalah pembunuh, pelaku yang sesungguhnya dari yang membunuh Vina dan Egy tersebut. Ini kan. Apakah itu punya jabatan apa tidak itu ya nanti? Bukan, kalau ini dia ngakunya sebagai kuli bangunan juga, sama seperti Egy yang ditangkap itu. Tapi ini kan memang dia hanya diduga saja. Sempat kemarin itu diwawancarai, dia mengaku dia hanyalah kuli bangunan dan dia tidak melakukan pembunuhan itu loh. Semasa waktu itu dia mengaku dia sedang kumpul dengan teman-temannya, acara ngopi atau apa. Saat diwawancari itu seperti itu. Tapi kan semuanya jika di sini, jika kita panggil korinnya dari Egy Rian Prayoga tersebut, otomatis tidak akan bisa berbohong di sini. Egy apa Egy? Egy Rian Prayoga, sama-sama namanya Egy. Dan pelaku itu kan diduga juga namanya Egy, seperti itu. Dan ini katanya ini yang benar, yang sesungguhnya. Pelaku yang sebenarnya. Ya, itu katanya ya. Ya, netizen itu loh Pak, yang berbicara tentang itu. Dan nanti kebenarannya kita akan ungkap di konten kali ini, saudaraku. Jadi ditonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham apa yang ada dalam konten ini. Kebenaran dalam gaib loh maksudnya. Iya, kebenaran dalam gaib. Nanti sahabat nanti salah paham lagi, dikira ini sudah benar kan. Iya. Egy Rian Prayoga, benarkah ini adalah pembunuh yang sesungguhnya? Untuk menjawab semua pertanyaan apa yang dalam benak pikiran saudara semuanya, khususnya warga Indonesia, tentang Egy Rian Prayoga yang viral ini, yang diduga pembunuh atau pelaku Vina ini, yang selama ini baru ditemukan dan baru muncul ini,
Egi Rian Prayoga ini. Apakah benar Egi Rian Prayoga ini adalah sosok pelaku yang sesungguhnya yang sekian lama dicari oleh pihak yang berwajib? Nanti kita akan interogasi di sini. Dan ya mungkin saya kembalikan pada panjenengan bagaimana nanti pertanyaannya yang ingin ditanyakan. Ya. Egi Rian Prayoga. Ini nama asli apa nama samaran ya? Egi Rian Itu Prayoga. kalau itu kurang tahu. Ini kan ada fotonya dan ini orangnya yang sekarang, ini zamannya dulu. Kalau dulu kan kurus, kalau sekarang gemuk. Oh, ini sama-sama ya? Sama. Ya. Kalau di fotonya kan hitam muda ya. Kalau namanya kadang ya. Kita akan mulai acara mediumisasi. Tarikan Jin Qorin. Dari Egi Rian Prayoga. Egi Rian Prayoga. Ilaihi anta nasudi warduka marlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tarik Jin Qorin adalah tubuh Egi Rian Prayoga yang dipoto ini. Tembus semua benteng-bentengnya, hancurkan semuanya. Seluruh kotang-kotangnya menghalang-halangi ikat rantai semua. Ikat rantai kunci semua kotang-kotang benteng sama bisa pecah sekali. Tembus ambil salah satu Jin Qorin. Allah masuk dalam tubuh. Masuk bisa sinkron. Saya kunci tidak bisa keluar. Saya berada di tempat apa? Ini ada di Padepokan Insan Praja. Saya tidak tahu. Padepokan apa itu? Ya, ini hanya Padepokan aja. Namanya kenapa? Dan kamu ini siapa? Saya jin pendamping manusia. Boleh tahu nama siapa? Namanya yang kamu dampingi tadi. Saya mendampingi laki-laki. Yang baru saja dipanggil itu, ditunjukkan fotonya itu. Ya. Kalau memang itu pengakuan kamu nggak apa-apa, tapi saya tanyakan dulu.
apakah nama kamu itu asli yang bernama Egi Rian Prayoga itu? Apakah nama samaran? Iya, itu sebutannya. Ada keperluan apa? Ada yang saya perlu pertanyakan nanti. Tapi jawab, nama kamu yang tadi itu nama samaran apa nama asli? Itu nama asli. Ingat masa-masa di tahun 2016 yang lalu ada kejadian pembunuhan yang namanya Vina dan Egi. Kamu ikut nggak di dalam kasus pembunuhan itu? Oh, itu. Ya. Kenapa? Saya juga tidak tahu Hmm? mengapa saya diikut-ikutkan dan dituduh menjadi pembunuh Vina dan Egi itu. Saya juga bingung dengan diri saya sendiri. Pas saya lihat waktu pembunuhan itu viral lagi, saya kaget foto saya bisa ada di mana-mana. Iya. Dan banyak orang menyerang saya, menuduh saya pelaku. Saya juga bingung, padahal saya ketika itu, seingat saya lagi berkumpul dengan kawan-kawan saya. Di mana itu? Dekat dengan kampung saya. Jauh dari kejadian itu? Dekat, tidak terlalu jauh. Lalu kamu kenapa muncul dalam keadaan seperti ini? Kok bisa muncul? Siapa yang menyuruh kamu muncul? Apa niat kamu sendiri? Apa ada yang menyuruhnya? Maksudnya, Yang muncul di media sosial itu maksudnya, pengakuan-pengakuan itu. saya kan dicari Iya. oleh pihak-pihak, bukan kepolisian, bukan, oleh orang-orang itu untuk mengklarifikasi apa benar. Karena foto saya kan terpampang Ya. dan saya juga bingung, saya nggak melakukan itu kan. Hmm. Kenapa foto saya ada di situ seakan-akan saya pembunuhnya? Ya. Ya memang benar apa yang ada dalam foto itu. Tuh. Memang foto saya ketika dulu. Hmm. Itu semuanya ulah-ulah para orang-orang itu, oknum-oknum itu. Ya. Seakan-akan saya pembunuhnya. Oh begitu. Padahal tidak, saya tidak melakukan hal sekecil itu. Walaupun dulu saya termasuk anak yang mungkin bisa dikatakan anak yang nakal. Tapi senakal-nakalnya saya, seminum-minumnya saya tidak pernah melakukan hal sekecil itu. Saya tidak berani. Saya tahu hukum, walaupun saya nakal, tapi saya tahu hukum. Itu pengakuan kamu kan? Tapi saya juga belum percaya sepenuhnya, maka saya akan buktikan ya atas kuasanya Allah. Pengakuanmu itu memang, kalau pengakuanmu benar, nanti kamu akan selamat, nggak akan tersakiti. Tapi jikalau pengakuanmu itu salah, kamu membohongi saya, maksudnya kamu akan merasakan sangat pedih, sakitnya luar biasa. Boleh saya buktikan? Silahkan. Ya. Protektif. Apa yang dikatakan itu? Kalau itu bohong, membohongi saya, maka tubuhnya sekarang tulang-tulangnya remuk. Allah.
Aktif, aktif. Saya tidak pernah berbohong walaupun saya nakal. Setiap orang itu memiliki masa lalu yang suram. Tapi saat ini saya menjadi lebih baik lagi dan belajar. Tapi saya kaget dengan adanya foto saya yang dituduh sebagai pembunuh itu. Saya sedih sebenarnya. Ya. Banyak orang menuduh saya. Sekian banyaknya orang. Lantas orang tua kamu itu kerja apa? Orang tua saya serabutan. Apa saja dia kerjakan. Saya bukan anak dari orang terpandang. Saya anak dari orang biasa. Terus kerjamu apa sehari-hari? Sama, saya juga serabutan. Apa saja saya kerjakan. Jika ada orang yang nawari, entah itu saya disuruh bangun rumah, di proyek, semua saya kerjakan. Jualan saya kerjakan, di warung, semuanya. Jadi kamu benar seorang kuli bangunan. Serabutan, apa Serabutan. saja saya kerjakan. Lantas kamu pernah tadi bilang saya minum minuman itu minuman keras apa gimana? Iya, zaman dulu ketika saya masih muda. Maklum. Dan semuanya saat ini saya belajar untuk menjadi orang yang baik lagi. Menghindari itu. Lantas Rumit sekali memang kasus itu. Mungkin nama Egi itu, nama saya jadi saya dituduh dan diteror sebagai pembunuh. Saya juga tidak tahu. tapi kamu tahu nggak ciri-cirinya firasat-firasat kamu mungkin yang Egi yang asli, Egi yang asli tadi itu di pikiran kamu. Saya tidak tahu. Kamu jangan berbohong lagi loh ya. Ini proteknya saya protek lagi, masih aktif itu proteknya. Sungguh saya tidak tahu. Saya dengar-dengar memang kabar itu dulu. Tapi saya diserangnya baru ketika kabar itu viral itu. Saya juga kaget. Saya ini tak tahu apa-apa. Mengapa saya dituduh menjadi pembunuh. Saya tidak melakukan hal sekeji itu. Lalu siapa yang menangkap kamu di waktu itu? Tidak ada yang menangkap. Saya itu tidak ditangkap. Kok bisa viral? Foto-fotonya diupload semuanya. Entah itu ulah siapa, saya tidak tahu. Jadi kamu tidak tahu foto-foto kamu dipampang di media sosial itu? Itu olah-olah orang-orang itu. Seakan-akan saya ini yang dituduh. Begitu. Jadi kamu termasuk korban dari. Saya hanya korban dari orang-orang itu. Ya, ya. Tapi kepolisian tidak pernah Menangkap kamu. Iya. Wah, ini Saya baru tahu iya. ketika saya di sini. Semuanya yang di sini. Para cahaya di sini ini sangat berkilauan. Seakan-akan mereka itu membisiki saya.
di sini. Ada bisikan, memang kasus itu sungguh semuanya di luar dugaan manusia. Dari nama pelaku, semuanya itu hanyalah dibuat-buat. Sebenarnya pelakunya namanya bukan Egi. Oh, sebenarnya bukan itu. Iya. Dan adanya saya terpampang fotonya itu hanyalah pengalian dari pelaku utama itu. Ini mereka membisiki saya. Oh, jadi gini, menurut kamu kan seorang dari Jenkon itu tahu tentang goib ya. Jadi coba dilihat siapakah nama-nama yang dipampang-pampang itu, apakah benar itu, apa memang itu hanya apa ya, pengalian saja. Itu hanya pengalian Semua. supaya pelaku utama tidak segera ditemukan. Oh, seperti itu jadinya. Memangnya jadi sulit ya untuk menemukan karena namanya tidak sama dengan nama pelaku tadi. Itu yang di belakang pelaku utama itu bukan main-main lagi. Maksudnya bukan main-main itu gimana? Ya tidak orang sembarangan. Apakah orang profesional, maksudnya paranormal apa keilmuan? Ada. Tapi orang yang berpangkat juga ada. Oh, itu ya. Saya tahu baru ini. Kalau itu hanya pengalihan saja. Sedangkan mereka itu tahu sebenarnya aktor utamanya. Sebenarnya dia itu penyidik itu tahu ya sebenarnya. Bukan para penyidik, petinggi-petingginya itu. Oh, tahu sebenarnya. Penyidik hanya melakukan tugasnya. Iya. Tapi belum jika pelaku utama itu ditemukan, pasti semuanya akan terseret dan mencoreng nama baik itu. Kalau boleh tahu, ada sosok satu orang itu yang jujur. Dia tahu semuanya. Kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia juga seorang yang berpangkat tinggi. Tetapi ini belum waktunya. Dia. Ya. Alasannya apa dia nggak mau mengaku itu? Saya juga tidak tahu. Berarti menurut pendapat kamu nama-nama yang terpampang yang itu dipajang maksudnya? Itu hanya pengalihan dari pelaku utama. Ya. Memang di dunia ini sungguh minimnya orang-orang yang jujur. Ya karena uang tadi kan. Saya juga sedih. Kenapa? Karena saya dituduh. Kamu jangan bersedih. Pembunuhan itu. Ya kamu jangan bersedih. Kalau memang kamu benar-benar. Saya memang akui saya ini nakal dulu. Namanya anak muda. Ya. Tapi senakal-nakalnya saya tidak pernah melakukan hal sekecil itu. Iya ya. Ya semoga Allah. Secara logikanya, siapa yang berani membunuh kalau itu pembunuhnya hanya orang-orang biasa, sedangkan yang dibunuh adalah anak dari orang yang memiliki jabatan tinggi di negara ini. Ya benar juga itu. Kalau dipikir secara akal manusia memang ada benar. Kalau pelaku pembunuhnya itu hanya orang biasa, pasti dari dulu sudah ketangkap. Kasus ini sudah lama. Coba kalian pikirkan. Iya ya. Ini pengalaman luar biasa bagi kamu. Ya udah, terima kasih. Semoga hukum Allah itu segera diterapkan ya, diwujudkan
segera diungkap semuanya kasus-kasus ini, dan mudah-mudahan kamu bisa bebas dari tuduhan-tuduhan tadi yang kamu maksud tadi, kalau memang kamu benar. Gimana? Sekarang kamu akan saya kembalikan ke jasad kamu. Ya. Nanti kalau bisa ya yang apa? Yang kamu tempati ya dibisik-bisik untuk beribadah lah. Minimal untuk mengingat Allah dibisik-bisik aja nggak apa-apa. Biar mendapat pertolongannya Allah nanti. Tolong berikan saya sesuatu. Oh begitu. Sesuatu apa kira-kira yang mau kamu minta? Saya ingin seperti pendampingmu Tuh. juga. Dia sudah berpakaian rapi. Tugasnya sama seperti saya, mendampingi manusia. Apa kamu tahu pendamping saya? Sama, setiap manusia juga didampingi oleh korin itu. Tetapi beda dengan korinmu. Korinmu sudah berpakaian rapi. Apa kamu pernah sholat, menjalankan sholat? Saya belum mengerti itu. Oh. Ya begini aja. Kamu minta hadiah apa? Minta apa? Tolong jadikan saya sama seperti itu, berpakaian rapi. Boleh. Tapi dengan satu syarat ya. Nanti sholatnya dijalankan ya, beneran ya. Maka kalau kamu nggak menjalankan sholat 5 waktu, maka itu akan kembali lagi fasik. Gimana? Iya. Ya ini akan saya tolong. Saya izin. Kembali. Ini kabar baru lagi. Ternyata tadi Egi siapa tadi? Rian Prayoga Rian ya. Prayoga. Itu pengakuannya ini dalam segi goib itu dia tidak bersalah, sama seperti Peggy yang kuli bangunan Ru yang tertangkap itu ya. Karena jin goib itu di dalam goibnya tahu, pengakuannya seperti tadi. Mana ini ya, rumit sekali ya. Bisa secerdas itu kali apa? Mungkin kalau dipikir secara logika ya, memang perkataannya tadi ada benarnya ya. Orang yang membunuh anak seorang pejabat tertinggi ya, berpangkat, punya kedudukan. Kalau orang-orang yang seperti orang biasa jelas nggak berani kan, itu kan menghadapi seperti itu kan ya. Pasti kalau orang biasa itu di negara kita kan namanya rakyat kecil ya, pasti langsung ditangkap Pak. Iya, jelas. Tahu semua. Iya, sudah waktu itu pasti sudah tertangkap. Itu jelas. Iya. Jadi sudah itu aja. Terima kasih saudaraku, kita ambil hikmahnya apa yang ada dalam konten ini. Ya. Jangan diperdebatkan sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila dalam konten tadi ada kurangnya dalam segi video, suara, gambar dan lain-lain, penampilan kurang sopan, kata-kata ada yang menyinggung saudara semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.